Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Senja Waqiah Indonesia Malang Kunci Sebara. Di dalam Al-Quran surat Mujadilah ayat ke-11, Allah berfirman bahwa akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karena itu, ada inspirasi bagaimana kita menggapai dan apa sebenarnya ilmu itu. Ilmu itu kelakone kanthi laku lekasila tegas nyentuh sani setyo putyo pangekesi tur angkoro. Ya, sambil menunggu buka puasa tentunya ya, di Mutiara Senja ini mengukir generasi unggul Tripuruso dengan zikir, pikir, dan ikhtiar. Tripuruso ini yang saya maksudkan bukan miliknya orang lain, tapi ini saya fokuskan kepada Tri itu 3, Puruso itu dan mengucut pada Purus yang ada pada satu titik yang akan kita capai, yaitu zikir, pikir, dan ikhtiar. Pada zaman milenial ini, saudaraku, zaman 4.0, diperlukan generasi vokasi profesional dan yang berbudi pekerti unggul. Ilmu itu akan ditandai yang harus dicari, ya, yang nantinya akan menjadikan proses yang akan kita temukan, sebuah proses tindakan yang mempunyai ciri, ya, mempunyai ciri spesial, ciri khusus, hingga menjadi basic talent dan pola pikir, mindset yang pada akhirnya untuk pengendali angkara murka dari diri maupun dari luar. Nah, bagaimana cara itu? Tentu saja kita melakukan pembinaan yang kita temui di masyarakat, yang kita temui di mana saja adalah pergesekan. Ya, pergesekan itulah akan sebagai uji nyali kita orang yang berilmu. Puting beras sarono kinosoh. Kalau kepingin unggul, beras itu akan menjadi putih ketika bergeser-geser dengan beras yang lain, dengan butiran beras yang lain. Itulah tempat muhasabah pada diri kita. Tentu saja terinspirasi dari Tripuruso tadi, saudaraku. Yang pertama adalah kemampuan mengoreksi mental. Ini diperlukan, ya, kemampuan untuk mengoreksi mental. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bermuhasabah, mengenali diri. Waman arfa nafsahu faqad arfa rabbahu, waman arfa rabbahu faqad jahila nafsahu. Pada diri kita ini sebenarnya banyak inspirasi. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Dari ujung rambut saja sudah tercipta bagaimana tukang potong, tukang semir rambut, dan sebagainya. Turun lagi ke mata, ke hidung, ke gigi. Turun lagi ke badan kita. Turun lagi sampai ke bawah, sampai ke telapak kaki. Kabeh ada sumber-sumber ekonomi yang harus kita penuhi. Sumber ekonomi sebagai jalan kita untuk inspirasi. Nah, tentu saja yang dikatakan tadi,
Kalau sampai kita merasa ketemu Tuhan, maka disitulah jahiliyah atau kebodohan kita bersama. Jadi ada batasannya antara ciptolan cinipto kan gitu ya. Tentu saja dalam diri kita ini, karena perangannya adalah jiwa dan raga, maka dalam jiwa ini akan lahir seperti watak, watuk, watak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui watak, watuk kita sendiri? Tentu saja kita harus nanding sadiro, itu apa? Bergaul, mengukur diri kita terhadap teman-teman yang lain. Apakah aku ini terlalu, apakah aku itu apakah aku ini dan sebagainya. Tentu itu ada kesimpulan nanti. Kemudian juga ada raga satu sisi yang saya katakan tadi, banyak manfaatnya ekonomi dan juga ibadah tentunya ya. Nah, di dalam raga ini tentu ada postur, kondisi sehat, kemudian hobinya apa, kemudian punyakah dia talenta, punyakah dia etika, punyakah dia sumber daya dan sebagainya ya. Yang kedua tentu tanggap dengan lingkungannya. Generasi tanggap dengan lingkungannya. Artinya siapa teman kita, siapa guru kita ya. Kemudian bagaimana lingkungan itu bisa kita pahami, diterima atau tidak diri kita. Ada pula lingkungan itu menyangkut ipolek sosbud. Bagaimana kita bisa mengerti, tidak hanya kita seperti kata dalam tempurung, tapi paling ora diri ngerti perkembangan lingkungan. Ipolek sosbud, hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Ini ilmu-ilmu dulu seperti itu ya. Jadi ini mendukung atau tidak? Nah, yang ketiga tentunya jalinan silaturahmi harus dibangun untuk mencapai generasi yang zikir, pikir, ikhtiar, unggul. Jalinan silaturahmi bagaimana? Kalau kita sudah mengenali yang satu dan yang kedua tadi, kita mesti harus self promotion. Apa potensi sumber daya yang ada pada diri kita ini, kita publikkan, kita promosikan, kita jual, kita perkenalkan, atau topong rame ya. Tapi dasarnya harus jujur dan bertanggung jawab kan tentunya. Nah, dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 16-17 itu, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan. Bagaimana? Nah, saudaraku kekasih Allah, pribadi yang ahli zikir dalam lafaz dan berbuat, Masya Allah, saya sudah tak menyaksikan lagi. Tidak ada sanksi hal ini. Namun, seberapa kemantapan yang mendalam sehingga tumbuh dalam diri kita bahwa hanya Allah sebagai tumpuan harapan, kerinduan, pertolongan, dan tujuan dari setiap amal ibadah kita. Tentu yang bisa mengukur adalah diri kita pribadi. Koreksi dari orang lain adalah keistiqomahannya dalam ucap dan patra pada kehidupan sehari-hari. Tentu saja tangga-tangga yang harus dilalui antaranya adalah diri kita harus ikhlas. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, teken, tenan, dia tekan. Yang keempat, warok. Yang kelima, qalbun salim. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh adalah tawadu. Yang kedelapan tentu saja akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini sangat penting, sangat penting sebagai landasan pengenalan pribadi di awal. Nah, saudaraku yang selalu merindukan ilmu Allah, pribadi yang ahli pikir sekarang, pribadi yang ahli pikir yaitu seseorang yang selalu setiap hari tiada henti-henti
untuk berinovasi, kreatif, aktif, disiplin, efisien, reaktif. Tentunya itu yang kita pikirkan. Ya. Kreatif, melihat sesuatu timbul inspirasi, tidak gumuran, tapi justru itu dari sumber objek keinginan. Aktif, selalu mengikuti apa yang tidak berkarat di atas. Disiplin, tentu saja harus bisa mengatur manajemen waktu. Kemudian efisien, segala langkahnya dibarengi dengan manajemen kolbu dan juga manajemen langkah kerja. Reaktif, tentu saja tidak semaunya, tetapi tetap mempertahankan lingkungan. Bagaimana lingkungannya? 3 di atas tadi sudah kita terangkannya. Tentu saja ini memakai atau didasari atas. Yang pertama adalah beraudiensi, bermuhasabah untuk membuat proposal hidup. Hidup ini ibarat sentra, lampu, harus fokus, harus ada titik fokusnya. Ya. Nah, titik fokus itu harus dicapai dengan tahapan-tahapan atau proses. Itulah yang disebut dengan proposal itu. Mau apa kita? Kita sudah lengkap semuanya. Ya. Untuk apa? Kapan dan di mana harus aku berguna? Yang kedua tentu menganalisa lingkungan seperti Ipolek tersebut. Kemudian keadaan alam sekitarnya sehingga bisa menempatkan. Ada pepatah satu Bandung sanyari bumi, atau juga ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Yang ketiga fokus dan sistematis, tidak berbelit-belit, ya. Mungkin kerja. Kemudian yang keempat berpikir inovasi. Ini sangat penting. Tidak istilahnya Indian itu BPI. Orang BPI ini selalu terdepan dan mencari solusi. Yang kelima, bisa menjadi evaluator diri. Bisa menjadi evaluator diri. Saudaraku yang selalu berharap akan ridho Allah. Tentu saja kita berpikir pada pribadi-pribadi yang ahli ikhtiar. Ikhtiar inilah yang harus ada tali keridhaan dari Allah SWT. Yaitu seseorang yang berjiwa entrepreneur, yang profesional, pantang jadi penalu, ya. Selalu dengan bukti, tidak ubah janji, sadar bahwa itu adalah perbuatan mematikan kewibawaan dan harga diri. Berbuat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, yang standarnya. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Apa suami yang baik? Yang sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak ada paksaan pada pasangannya. Tahu tugasnya masing-masing. Tugas seorang suami, tugas seorang istri. Niscaya di situ akan ada ridho di antaranya. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa istriku, kamu harus menurut aku kan suamimu. Insya Allah ya. Insya Allah. Yang pertama kesepahaman. Ya. Yang kedua tidak ada masalah. Insya Allah semua akan mengerti tentang itu. Kemudian juga dari seluruh apa saja aktivitasnya dalam kehidupan ini selalu menjaga dan meningkatkan apa yang telah dimiliki. Pribadi unggul, disiplin, pribadi handal, prestasi, kreatif dan inovatif, mental kerja keras, efektif dan efisien, tekun, gigih dan ulet, kemudian juga lincah gesit, tangkas dan terampil. Basuki Mawabio sadar bahwa semuanya adalah ada biayanya, teliti dan hemat. Juga
kemampuan dalam kemandirian, kemampuan manajerial, dan pula beretika, hukum dan budaya di mana kita hidup bersama. Ya. Subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Ringkas, namun jika diuraikan ini bisa 1 semester. Ya. Namun, ya, kami berharap sedikit ini menjadikan embrio untuk dikembangkan oleh para pemirsa dan saudaraku, para santriwan, santriwati dari yang melihat, yang mendengar. Dan mari kita berinovasi diri. Tidak ada sesuatu yang datangnya dengan ujuk-ujuk. Semua mesti harus pakai mitos dulu dan logos dulu. Mitos sesuatu yang masih dalam pikiran kita, belum pernah terucap dan belum pernah terwujud. Tapi kalau sudah terucap, apa yang saya katakan ini menjadi nyata, ya, menjadi nyata. Yang telah terbukti dan dilaksanakan, ada hasilnya, ada keterangannya, itulah. Ya. Ya, semoga informasi ini menjadikan landasan berkembang menuju generasi yang ahli berzikir, berpikir, dan berikhtiar. Dalam ibadah semakin tekun, dalam ibadah semakin khusyuk, dalam ibadah dilandasi dengan kecerdasan. Tafakur di balik Al-Quran dan suri teladan Rasulullah SAW. Semuanya tentu saja kita pasrahkan krono Allah Ta'ala. Wala jala haq wa sakwala batil. Surat Hiro Jening Rat Tegur Dining Pangastuti. Demikian sesampai dari saya. Manakala ada sesuatu yang tidak berkenan dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga Allah selalu mengampuni kita bersama untuk menuju generasi unggul. Zikir, pikir, ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.